Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa sallim. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik ya. Tetap gembira, tetap bahagia. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Iya, alhamdulillah. Kemarin Mas Farel sudah sehat dari sakitnya? Sudah, Ge? Mana Mas Farel? Oke, terima kasih Mas Farel. Baik, hari ini nanti kita akan belajar tentang hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang mana di sini nanti akan kita kaji dengan video tentang perjuangan seorang siswa dalam menuntut ilmu. Sebelum kita masuk ke video atau sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa dahulu dengan membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Monggo kita baca Fatihah bersama-sama. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baik, sebagai bentuk rasa syukur kita karena dilahirkan di Indonesia dan sebagai bentuk cinta kita kepada negara kita, mari kita sejenak menyanyikan Mars Subhanul Waton dengan penuh semangat ya, agar nanti semakin tertanam cinta kita kepada tanah air. Monggo silakan berdiri, kita nyanyikan lagu Mars Subhanul Waton. Ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanu fakhoma. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu. Baik, terima kasih, bisa duduk kembali. Yeah. Itu nanti itu adalah lagu, semoga hati kita dan juga pikiran kita semakin cinta kepada tanah air kita Indonesia. Gitu, Oke, kita lanjutkan berikutnya. Baik, ini kompetensi dasar yang akan kita capai untuk pembelajaran pada hari ini. Nanti kita sudah sampai ke KD 3.6, yaitu tentang menganalisis isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian untuk tujuannya IPK-nya setelah kita belajar ini diharapkan peserta didik dapat menunjukkan hafalan dan juga dapat menganalisis hasil dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Selanjutnya materinya ini nanti kita adalah tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yaitu tentang keutamaan mencari ilmu. Manfaatnya atau tujuannya peserta didik mampu mengartikan, peserta didik mampu menyimpulkan, kemudian peserta didik mampu merumuskan hasil analisis. Oke, selanjutnya, nah ini video motivasi, kita simak dulu videonya. Nanti ini adalah tentang perjuangan. Kita simak nanti salah satu mungkin bisa menyimpulkan. Maksud dari video motivasi ini adalah apa, nanti disimpulkan salah satu, Nah, ini skor bubur kecil, Nah,
Nah, itu ya videonya tentang apa namanya? Perjuangan seekor burung. Ada yang bisa mengilmukan tentang video ini? Apa Mbak Lonita? Tidak takut? Kita tidak boleh takut dalam menjadi sebuah halangan. Nggih, itu adalah salah satu kesimpulan dari video ini nggih. Meskipun apapun nanti kesulitan atau hambatan yang kita alami terutama dalam mencari ilmu atau menuntut ilmu, kita tidak boleh menyerah, harus tetap mencoba dan belajar sesuatu yang baru agar nanti cita-cita kita bisa tercapai. Baik, sekarang kita buat kelompok dulu, membentuk kelompok. Nanti setelah itu kita lanjut ke analisis videonya, nggih. Monggo, silakan. Tadi sudah kita buat kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 1 sini, nggih. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Monggo. Nggih, silakan. Oke. Oke ya, sudah berkelompok. Nanti saya Pak Suat bagikan LKPD. LKPD ini nanti isinya adalah tentang lembar proyek yang akan kita buat, yaitu dengan membuat peta konsep sederhana. Nanti kita Pak Suat putarkan video, kemudian kalian menganalisis video tersebut dan hasil analisisnya kalian tuangkan di kertas yang besar ini untuk sebagai pembuatan peta konsep. Di LKPD ini juga nanti ada lembar untuk penilaian kelompok yang lain. Nanti setelah peta konsepnya selesai, kalian menilai kelompok berikutnya untuk presentasi, nanti dinilai nilainya, nggih. Ini saya bagikan LKPD-nya. Oke. Ya. Nggih. Kita mulai sekarang untuk berikutnya tentang hadis riwayat dari Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Niatnya yang pertama apa Mas Al? Mencari ilmu. Kemudian Mbak Lonita, niatnya apa Mbak dalam sekolah ini? Niat yang paling utama apa? Menuntut ilmu. Mbak Esa, niatnya apa Mbak dalam sekolah Mbak? Menuntut ilmu, niatnya yang pertama. Oke, tidak ada yang salah. Tetapi dalam talim muta'alim itu ada 4 yang niat yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Yang pertama adalah niat untuk mencapai ridho Allah. Itu yang pertama kalau kalian ingin dapat ilmu yang bermanfaat. Niat yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan. Nah, itu. Yang ketiga niatnya adalah untuk asbabul wurud. Nah, kita sebelum masuk ke hadis pernah dengar ini istilah asbabul wurud? Belum pernah? Ini kalau di ayat Al-Quran itu disebut dengan asbabul nuzul. Asbabul nuzul itu adalah sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Sedangkan asbabul wurud itu adalah sebab diriwayatkannya sebuah hadis. Itu namanya asbabul wurud. Oke, ini teks hadis lengkapnya. Kalau di buku kalian itu mungkin cuma sedikit yang diambil, yaitu An Abi Hurairah. Tapi kalau teks versi lengkapnya, hadis itu nanti perawinya mesti dicampurkan semua. Kalau kalian di hadis itu cuma dari sini, nggih, dari An Abi Hurairah. Nah, kalau versi lengkapnya itu nanti dari sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan itu disebutkan. Kemudian matan, yang mana yang matan? Matan itu isi hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kemudian yang biru ini disebut apa? Yang biru. Rawi atau perawi. Itu ya, itu struktur hadisnya ada 3 ya. Ada sanad, kemudian ada matan, yang terakhir adalah rawi. Kita artikan dulu secara mufradatnya atau per teksnya. Man itu barang siapa. Kalau dalam bahasa Jawa itu man sapane wong gitu nggih. Salaka itu artinya adalah menempuh. Thariqon sebuah jalan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Itu juga termasuk keutamaan dari penuntut ilmu. Kalau kita serius, kalau kita sungguh-sungguh, nanti Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Oke, berikutnya ini ada kata surga atau jannah. Nah, ini ada 2 makna di kata jannah ini. Yang pertama adalah surga secara tekstual, yaitu surga yang sudah dijanjikan Allah kepada kita.
yang mana di sana itu banyak sekali kenikmatan dan juga kita diberikan fasilitas sehingga apa yang kita inginkan di surga itu pasti semuanya nanti akan terwujud. Untuk membuat peta konsep itu adalah 20 menit ya. Nah, ini nanti ada temanya adalah tentang permasalahan di hadis di video, yaitu tentang perjuangan seorang siswa dalam menuntut ilmu. Kemudian waktunya 20 menit pertama yaitu membuat sketsanya. Kemudian 20 menit yang kedua adalah tahap finishingnya. Nanti dikasih ornamen hiasan untuk peta konsepnya nggih. Baik, di video saya putarkan nggih. Siap nggih untuk video tentang perjuangan seorang anak dalam menuntut ilmu. Oke. Baik, itu videonya. Dan video yang kedua yaitu tentang seseorang yang ada di pondok ya. Kita putarkan. Nah, ini kisah seorang yang ada di pesantren atau di pondok. Ini kisahku, kisah sebagai seorang santri yang penuh dengan perjuangan. Itu akan bertemu orang-orang baru yang sangat beragam dan lucu. Pokoknya mulai ujung Indonesia sampai ujung Indonesia ada di pesantren. Pokoknya pesantren Indonesia. Baik, itu tadi 2 video. Silakan kalian bisa analisis salah satunya, dianalisis ya, salah satunya nanti dituangkan dalam bentuk peta konsep. Bisa dimulai, waktunya 20 menit ya. Silakan dimulai untuk membuat peta konsep. Oke, bebas nanti. Silakan dimulai. Oke. Nah, nanti ditulis ya. Bisa duduknya tidak bisa saling berhadapan, tidak apa-apa kok. Tidak harus lingkaran ya. Boleh, silakan. Sebenarnya di sini juga boleh kok. Sini boleh, bebas ya. Ini nanti untuk menilai kelompok yang lain, nggih. Pak Suat buatkan tempat untuk presentasi nanti. Kelompok satunya di sini. Nanti karyanya dipasang di sini ya, karyanya, nggih. Ya, Mas Yudan, ayo. Ya. Ya, dikasih situ. Mau bentuk apa nih nanti, Pak? Dibuat yang menarik ya. Ada kasih apa bunga-bunga atau bintang-bintang. Enggak apa-apa, Mas. Bareng. Nggih. Itu satu video doang, Pak. Satu video aja, pilih yang satu atau yang kedua boleh. Nggih. Form penilaiannya diisi dulu, form penilaiannya diisi untuk persiapan menilai nanti, nggih. Nilainya yang jujur ya, jangan karena baper nanti nilainya dikasih jelek gitu ya. Nah, diantaranya yaitu kekurangan ekonomi atau hambatan dari ekonomi tersebut. Kedua anak tersebut tidak memiliki sepatu masing-masing, jadi bergantian gitu. Ya. Kebahagiaan dunia dan akhirat yaitu dunia, cita-cita dapat terwujud. Teman yang menilai siapa? Tidak yang nilai. Bagi sesama dan tidak jadi orang yang merugi di dunia. Bagaimana kendala dan hambatan dalam perjuangan menuntut ilmu? Kakak dan adik itu hanya mempunyai sepatu. Yang kedua, pada suatu hari sepatu tersebut jatuh ke selokan. Bagaimana kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Dan berikan contohnya. 1. Kebahagiaan dunia, bisa bersekolah dan menuntut ilmu. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dunia dan akhirat? Kebahagiaan dunia jika kita menuntut ilmu dengan keikhlasan. Bisa dinilai, Mbak, yang kelompok berikutnya. Dan disebut sebagai surga dunia. Daftar usaha apa agar dapat memperoleh ilmu? Usahanya kita adalah taat kepada guru dan belajar dengan sungguh-sungguh dan
rajin berangkat sekolah walaupun hambatan kita. Makasih, Mas. Makasih ya. Baik, silakan duduk, diambil karyanya. Udah, oke? Oke. Kita mulai penilaiannya. Kelompok 2 diambil. Nanti kita foto bersama dengan karya peta konsepnya, oke? Baik, kita mulai penilaiannya untuk kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Menilai kelompok 2 nilainya berapa? 35. Kelompok 3? Berapa? 150. Terus kelompok 4? 2. Kelompok 1 menilai kelompok 2 berapa? Sebentar. 130. Sebentar. 100. Kelompok 1 ya? Oke. Baik, ini hasilnya sudah keluar ya. Ini apa namanya? Nilai tertinggi adalah diraih oleh kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Oh, itu. Ya, nanti saya kasih hadiahnya untuk kelompok 3. Oke, sebelum itu nanti kita lanjutkan dulu. Kita menyimpulkan. Apa kesimpulan hari ini? Silakan kelompok 1, kesimpulannya apa? Dibaca kesimpulannya. Kelompok 1 silakan. Yaitu tadi ada kekurangan ekonomi atau hambatan dari ekonomi. Kedua, yaitu anak tersebut tidak memiliki sepatu masing-masing. Nah, jadi bergantian. Terhambatnya waktu juga. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan membuat kesimpulan. Dari video tadi dapat disimpulkan bahwa walaupun keadaan ekonomi menghambat, kita tidak boleh menyerah dalam menuntut ilmu dan kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu agar kita bisa sukses di masa depan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan kesimpulannya. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang akan kita capai karena menuntut kebahagiaan dunia dan akhirat yang akan kita capai karena menuntut ilmu atas dasar ridha Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk kita semuanya silakan tepuk tangan. Baik, sekarang untuk kelompok tadi yang terbaik dan presentasi dan juga karyanya yang terbaik, silakan maju perwakilan kelompok 3 untuk mendapatkan bingkisan hadiah. Itu ya. Itu ya, ini hadiahnya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan yang meriah. Oke. Terima kasih kelompok 3. Baik, itu tadi kesimpulan yang sudah kita capai dari masing-masing kalian, nggih. Intinya dalam menuntut ilmu kita tidak boleh menyerah apapun kondisi dan juga apapun halangannya. Kita harus tetap bekerja keras dan juga supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang? Oke, apakah ada yang kecewa hari ini? Ada. Bagaimana materi pembelajaran pada hari ini? Apakah sudah menarik? Menarik, terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian rangkaian pembelajaran pada hari ini. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas hadis yang kedua, yaitu hadis dari riwayat Ibnu Majah dan dari Sofwan bin As'al al-Muradi. Ini hadisnya sama, yaitu tentang keutamaan mencari ilmu. Itu untuk materi yang akan datang. Baik, demikian kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.